Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast BEM FRIK bersama aku, Adel. Hari ini kita bakal ngobrol pastinya dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Yap, literasi digital di media sosial. Dulu, membaca identik dengan buku fisik. Tapi sekarang, kita hidup di dunia serba cepat, notifikasi tiada henti, dan scrolling tanpa batas. Jadi, pertanyaan besarnya, mampukah budaya baca bertahan di tengah arus derasnya digital? Dan untuk membahas topik yang pastinya sangat luar biasa ini, sudah hadir narasumber yang luar biasa juga bersama Mbak Tika Rudotul Jana. Hai Kak Adel. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Tika hari ini? Alhamdulillah aku baik dan I am so excited to be here untuk podcast spesial kalian. Oke teman-teman, kita sudah bersama narasumber yang pastinya sangat luar biasa ini. Tapi sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, kita perkenalan dulu dengan narasumber yang sangat luar biasa dan juga inspiratif di dunia literasi. Bersama Mbak Tika. Masya Allah, jangan begitu ya. Sebenarnya host kita juga pada kesempatan kali ini juga tak kalah luar biasa. Kak Adel ini adalah Duta Putri FKIP 2024 ya. Oke teman-teman, bagi sobat literasi maupun teman-teman mahasiswa FKIP, mungkin wajah aku nggak asing ya di layar kaca di literasi Unisula ya. Jadi alhamdulillah pada tahun 2024 lalu aku Kak Tika mendapatkan penghargaan sebagai Duta Baca Provinsi Jawa Tengah 2024. Jadi mungkin dari pengalaman itu nih aku bisa sharing mengenai literasi ke teman-teman semua. Sangat luar biasa sekali pengalaman dari Mbak Tika tadi. Oke Mbak, tanpa berlama-lama kita lanjut ke segmen selanjutnya. Boleh. Dengan topik pembahasan yang pastinya tadi sangat menarik, kita langsung saja masuk ke acara inti kita. Di mana di era digital ini tentunya mahasiswa punya akses informasi tanpa batas. Namun ironisnya minat membaca justru malah semakin menurun teman-teman. Menurut Mbak Tika sendiri, masalah utama apa yang terjadi pada budaya literasi mahasiswa saat ini Mbak? Oke, thanks ya for the question. Sebenarnya era digital ini bukan sepenuhnya negatif nih Kak Adel. Ketika media sosial ini digitalisasi, modernisasi, bisa kita manfaatkan secara positif, itu dapat mengimprove our potential, our self development dan juga lainnya. Tapi memang tanpa kita sadari, arus negatif juga jarang bisa kita kendalikan ya. Sehingga menurut Kakak Tika sendiri, satu dan yang paling dominan penyebab kita mengalami penurunan di literasi digital adalah pertama adalah distraksi itu sendiri ya. Jadi ketika kita kesulitan untuk memfokuskan perhatian pada kegiatan-kegiatan kita in real life karena adanya media sosial ini, ya enggak? Seringkali lagi kuliah, ting tung TikTok, ting tung Shopee, ting tung Instagram dan lain-lain ya. Jadi memang distraksi digital ini sangat mempengaruhi konsentrasi kita, kemampuan kita terhadap literasi itu sendiri. Oke. Yang disampaikan tadi oleh Mbak Tika adalah salah satunya distraksi budaya ya Mbak, distraksi digital itu. Tapi di sini saya mau bertanya nih Mbak, apakah distraksi digital, budaya serba instan, atau malah cara berpikir cepat yang menjadi penyebab utamanya yang masalah tadi Mbak? Oke, kalau kita boleh tarik mengenai urgensinya adalah ini, distraksi digital.
Iya, karena kembali lagi, literasi adalah kemampuan membaca dan memahami. Ketika kita menurunkan konsentrasi ini karena adanya distraksi, otomatis tujuan goals dari literasi itu sendiri nggak akan tercapai ya. Kurang Gitu. tercapai. Betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Mbak Tika tadi. Oke, selanjutnya nih Mbak. Dari banyaknya orang-orang yang mengatakan di sosial media, musuh dari membaca itu sendiri adalah di mana media sosial ini malah menjadi jembatan dari literasi Mbak. Menurut Mbak Tika sendiri, media sosial ini sebenarnya menjadi ancaman atau malah menjadi potensi nih Mbak? Betul, luar biasa sekali ya topiknya. Jadi teman-teman, media sosial seperti yang sudah disampaikan di awal adalah bagaikan dua mata pisau ya. Yang pertama akan menjadi potensi dan yang kedua akan menjadi ancaman. Ketika menjadi potensi, ketika kita misalnya sebagai masyarakat yang teredukasi, sebagai akademisi juga, ikut membantu meningkatkan literasi digital. Dengan apa misalnya? Dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan seperti ketika kita meresensi buku, kita posting di Instagram, di TikTok gitu ya. Atau misalnya kita membaca jurnal, temuan-temuan jurnal itu yang kita share value-nya di media sosial. Sehingga media sosial ini jadi platform yang digunakan mengembangkan potensi dan juga soft skill literasi itu sendiri. Tapi poin kedua juga penting bahwa media sosial bisa menjadi suatu ancaman ya, threatening. Ini ketika banyak masyarakat yang meng-share mungkin video-video maupun foto-foto yang kurang bervalue, betul. Jadi misalnya konten receh sekarang, konten sensitif terhadap SARA ya, kemudian ada juga pornografi dan juga lain-lain. Sehingga media sosial ini ketika dimanfaatkan dengan negatif, maka juga akan menurunkan budaya literasi itu sendiri. Oke. Jadi aku setuju banget media sosial tuh jadi dua mata pisau ya Dek ya. Iya, menjadi ancaman dan juga menjadi potensi Betul. itu sendiri. Oke, selanjutnya nih Mbak Tika, bagaimana seorang mahasiswa bisa menggunakan media sosial itu secara cerdas tanpa mengorbankan budaya membacanya? Oke. Bagi teman-teman mahasiswa, gimana caranya kita bisa menggunakan media sosial tanpa mengorbankan literasinya, budaya membacanya? Yang pertama, teman-teman harus setting goals dulu ya. Di media sosial, teman-teman di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Twitter, teman-teman setting goals. Teman-teman mau branding diri teman-teman di media sosial itu seperti apa? Apakah seorang akademisi? Apakah seorang beauty vlogger? Apakah seorang storyteller? Nah, dari sana teman-teman menentukan karakter dan goals, baru teman-teman setting. Teman-teman kan bisa membuat settingnya di media sosial ya. Konten-konten yang bisa kita ikuti adalah konten yang edukatif, konten yang misalnya beauty, itu akan membantu mencapai karakter di depan ini. Nah, setelah teman-teman setting goals, teman-teman tadi lebih pilah-pilah konten edukatifnya, kemudian teman-teman juga bisa mulai membudayakan gemar membaca informasi. Karena teman-teman banyak juga di media sosial yang meng-share mengenai hasil penelitian, buku dan juga yang lain-lain. Teman-teman juga bisa ikut membaca seperti produk karya e-book ya. Sekarang kan banyak ya, e-book, kemudian komik digital, podcast, audiovisual, juga banyak lagi mengenai mungkin video-video literasi seperti yang kita buat saat ini di media sosial. Jadi intinya pilah-pilah konten yang positif is the key kuncinya. Nah, betul banget yang disampaikan oleh Mbak Tika tadi mengenai mahasiswa bisa memulai membangun kebiasaan membacanya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Tika tadi. Betul. Oke, selanjutnya nih Mbak Tika, untuk membangun budaya membaca itu,
Apakah kita harus memulai kembali menggunakan dengan buku cetak, buku fisik berupa buku cetak itu, Mbak? Atau justru malah kita bisa memanfaatkan e-book, aplikasi baca, atau dari jurnal online? Kira-kira dari Mbak Tika sendiri, dari dua pilihan itu, manakah yang lebih berdampak lagi, Mbak? Oke, thanks. Ini pertanyaannya menarik juga nih ya. Kak Tika, literasi itu dibatasi di sekedar kita membaca buku fisik atau enggak nih gitu kan ya intinya. Jadi teman-teman, gemar membaca kita tanamkan dari hal yang mulai kita sukai. Mulai dari hal-hal kecil yang kita sukai. Di era digital ini banyak sekali ya model-model buku. Sebut saja yang pertama adalah buku konvensional. Buku fisik seperti yang Kak Tika bawa ini ya, namanya buku konvensional. Ada juga e-book yang beredar ya di media sosial, itu juga termasuk produk literasi, juga konten-konten audiovisual mengenai edukatif, social improvement, social development itu juga adalah produk literasi. Jadi menurut Kak Tika sendiri, kita sebagai Gen Z pasti akan kesulitan ketika kemana-mana, everywhere and every time kita membawa buku fisik ya. Menurut Kak Tika sih lebih praktis ketika kita udah beralih ke e-book. Jadi literasi itu bukan sekedar buku fisik aja. Kita membaca konten positif di media sosial, kita membaca e-book dan juga temuan jurnal lainnya itu juga termasuk adalah literasi. Jadi up to you guys ya, ketika kalian mau yang Gen Z banget gitu ya, pilih di media sosial e-book atau di in real life misalnya di rumah sebelum tidur teman-teman membaca buku fisik. Jadi kembali kepada peminat itu sendiri gitu saya. Oke. Tuh teman-teman, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Mbak Tika tadi. Oke, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya nih Mbak Tika. Boleh. Mungkin segmen ini lebih rileks lagi Mbak Tika, di mana kita akan bahas tentang pengalaman pribadi dari Mbak Tika sendiri. Betul. Oke, dari pengalaman pribadi Mbak Tika ini, bagaimana sih Mbak cara Mbak Tika membangun kebiasaan Mbak Tika untuk membaca hingga bisa konsisten? Oke, gimana caranya membangun kebiasaan membaca ya? Tentunya based on stories, kita pasti berbeda ya. Kenapa kita bisa suka dan jatuh cinta sama buku pasti berbeda. Kalau untuk Kak Tika sendiri, dulu aku nggak suka deh baca yang berat-berat ya, buku-buku mengenai finansial, buku mengenai kesehatan, atau pengaturan gitu ya, keuangan dan lain-lain, atau bahkan buku perkuliahan. Juga I think that is so healthy to to understanding kayak kalimat-kalimat yang akademisi gitu ya. Tapi gemar membaca ini aku mulai dari suka membaca komik ya, mungkin nggak kelihatan ya. Jadi aku dulu mulai dari mungkin ya SD kelas 6 aku udah punya koleksi komik-komik Jepang gitu yang lucu-lucu, dia misalnya mengenai Poyo dan lain-lain, aku koleksi tuh di rumah semuanya. Jadi aku memulai suka baca itu dari komik itu sendiri dan juga hal-hal receh sebenarnya. Kemudian setelah semakin bertambahnya usia, semakin tinggi pendidikan, I think that's important to our untuk improve bacaan kita. Gak mungkin dong kita udah mahasiswa nontonannya Upin Ipin gitu ya, komik-komik kecil lagi gitu ya, harus udah disesuaikan gitu kan sama kebutuhan kita. Misalnya kita prodi PMTK ya, matematika kita harus tahu nih keuangannya gimana, balance-nya gimana gitu kan ya. Jadi dari hal yang kecil, komik, kebiasaan membaca komik 5 menit sehari itu menjadikan aku seperti sekarang gitu. Ya, Masya Allah, ternyata dari komik sampai menjadi kebiasaan yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya nih Mbak Tika, apa saja sih tips yang paling realistis untuk para mahasiswa untuk memulai membaca, tapi kan kadang seorang mahasiswa itu kan pengen membaca,
tapi kadang kalah dengan yang namanya godaan scrolling HP That's dan right. sebagaimana Iya. yang lainnya gitu Mbak. Gimana tips untuk memulai membaca Iya. bagi mahasiswa? Teman-teman, yang pertama adalah please pilih notifikasi yang benar. Jadi ketika kalian udah men-setting pengen men-turn on kan media sosial yang mana, cukup fokus pada itu aja. Ya, misalnya aplikasi-aplikasi yang lain, please turn off. Jadi dimatikan aja. Jadi just yang important aja yang kita pilih ya untuk masuk ke notifikasi kita harus membaca itu. Jadi yang pertama adalah keep notifikasi. Yang kedua, teman-teman menentukan tadi, sukanya minatnya di buku digital, konvensional, atau audio visual. Dari sana nih, kita udah mulai pelan-pelan, misal 5 menit sehari membaca, 5 menit sebelum tidur. Jadi ketika teman-teman relax, gak ada kegiatan, itu coba dibaca pelan-pelan. Ketika teman-teman enjoy, teman-teman akan bisa continue in daily-nya membaca. Jadi itu. Dan yang ketiga adalah penting kita untuk mengkonsumsi video foto edukatif ya. Pilah-pilah video dan juga konten-konten sekarang harus kita lakukan ya. Jadi bagi mahasiswa, please kalian adalah mahasiswa teredukasi gitu ya. Jadi tolong jadi smart personal yang bisa membranding dirinya dengan konten-konten yang positif di media sosial. That's right. Oke, 3 tips tadi mungkin sangat luar biasa dan sangat penting juga. Tapi nih Mbak Tika, Gimana nih Kak? supaya konsisten untuk melaksanakan 3 tips tadi, kira-kira kita harus gimana sih Mbak? Ini pertanyaan yang berat ya, gimana bisa konsisten? Actually, aku juga bukan orang yang setiap hari baca 1 buku atau 10 lembar ya, bukan juga. Cuma teman-teman, ketika kita bicara konsisten, kita bukan bicara mengenai seberapa banyak kita membaca informasi pada hari itu. Tapi seberapa teman-teman continue in daily bisa menerapkan budaya literasi. Example, teman-teman bisa menggunakan teknik Pomodoro teknik namanya teman-teman. Jadi ketika misalnya 20 menit teman-teman membaca, baik digital maupun konvensional, teman-teman menerapkan 5-10 menit untuk istirahat. Jadi kegiatan membaca itu bukan kegiatan yang healthy, bukan kegiatan yang berat untuk dicerna gitu ya, tapi kegiatan yang rileks. Yang kedua, teman-teman bisa membaca di tempat-tempat yang asik. Sekarang kan nggak harus di kos kan, nggak harus di kampus. Teman-teman bisa ke coffee shop, teman-teman bisa ke taman, teman-teman bisa kemana lah yang itu teman-teman nyaman dengan lingkungan di sekitarnya. Itu sih I think. Jadi yang pertama, teman-teman harus tentukan pilah konten dan juga goals dalam membaca. Yang kedua adalah tadi teknik Pomodoro, jangan berat-berat langsung 10 halaman ya. Bisa jadi 5 dulu, 5 halaman. Bisa jadi 1 dulu sebelum sholat, 1 sebelum tidur. Intinya jangan sampai membebani diri kita dengan porsi-porsi yang berat. Dan yang ketiga adalah tadi, cintai lingkungan membaca itu sendiri. Gitu, Kak Adel. Nah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Tika tadi. Tentunya teman-teman literasi bisa belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Tika tadi. Oke Mbak Tika, terima kasih banyak Thank you so much atas ya. ilmu dan juga inspirasinya untuk para mahasiswa literasi kita. Dari obrolan hari ini teman-teman, kita belajar bahwa teknologi bukan menjadi musuh dari literasi. Semuanya kembali pada cara kita untuk memanfaatkannya. Untuk sobat literasi, ingat, dunia digital boleh cepat, tapi membaca membantu pikiran kita untuk tetap matang dan juga kritis. Oke, aku Adel pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye. Thank you for everything ya. Insya Allah.